memasukkan pilot XSS pilot standar XSS seperti ini. Script alert dan akhirnya berhasil berjalan pilot tersebut. Soal yang kedua saya coba gunakan ini. Itu saja untuk soal yang kedua dan lanjut soal yang ketiga, static feedback. Pertama, dibikin website ini harus menggunakan index PHP. Saya juga mencoba memasuk beberapa pilot. Akhirnya menemukan sebuah artikel ini, XSS in email loggables. Untuk mengembangkannya, saya coba masukkan pilot di input email. Pertama, saya mencoba menggunakan website XSS Hunter. Ini saya masukkan filenya di sini, di email, feedbacknya ini saya isi opsional, saya centang. Setelah semua dimasukkan, saya inspect. Karena kalau nggak di-inspect itu nggak bisa di-submit, Pak. Jadi saya inspect terlebih dahulu, input teks email, saya ganti ke teks. Setelah terganti, saya langsung submit. Dan dari saya Access Hunter mengcapture sebuah ini file detail feedback PHP. Namun kalau pakai Access Hunter ini di sepertinya. Dan saya coba detail feedback PHP ini akses dari tulisannya. Langsung saya coba pakai website lain lagi, pakai Access Hunter dan melakukan pilot yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Di sini saya mendapatkan capture ini endpoint flag SSH PHP. Mungkin flag ada di sini ya. Ini gitu nah. Jadi seperti itu Pak hasil dari saya mengajar soal. Oke, terima kasih Pak Dimas, Pak Pras, monggo. Oke, hampir benar ya yang tadi cross check gitu ya. Tinggal sedikit lagi sebenarnya. Tinggal di explore lagi. Ini Tunas Harapan Pati dari mana ya Mas? Dari Pati. Iya dari Pati Jawa Tengah Pak. SMK Oh, Tunas cuman Harapan Pati. cuman sendiri yang ikut satu sekolahan. Sebenarnya ada dua Pak, tapi yang satunya gagal di wear up yang kemarin. Sepertinya nggak layak itu sepertinya. Oh, oh tapi udah submit Iya, ya. iya udah submit. Oke. Berapa lama Mas belajar security ini udah berapa lama? Kebetulan nih baru saja sih Pak. Baru. Baru basic ya kemarin kemarin karena ada untuk persiapan lomba LKS Jateng. Hmm. Jadi saya dipersiapkan sama pembimbing Oh, untuk emang ikut dipilih lomba. ya? Emang udah Iya, dipilih. Oke. iya sudah dipilih. Ya, ya itu paling dari saya itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Dimas, Pak Pras. Silakan Mas Pras. Ya, oke, baik Mas Dimas. Ini masih ada beberapa soal yang tidak dikerjakan ya Mas ya. Iya, ada dua sepertinya Pak, yang weblog sama yang Apa aja? tunnel, Vulnerability. SSL forwarding itu. Ya, itu kendalanya apa tidak dikerjakan? Kalau untuk yang itu SSL forwarding, saya udah coba pakai software putih, udah bisa sampai akses IP lokalnya, tapi nggak bisa buat mungkin kayak kayak soalnya buat ninggalin jejak nggak tahu gimana caranya. Hmm, Tapi kalau untuk yang weblog, saya jujur belum paham untuk yang weblog. oke. Ya, lebih ditingkatkan lagi Mas Rasid untuk belajarnya.
mungkin sering-sering gabung ke komunitas. Ya, apalagi mau dipersiapkan untuk ikut lomba LKS ya. Kalau dari Jateng mungkin seperti teman-teman dari SMK yang di Solo atau yang di Semarang itu yang jago-jago dari tahun-tahun kemarin, mungkin bisa Iya, baik, Pak. bisa sharing dengan mereka. Siap. Padahal coba dilihat yang paling atas sendiri di halaman pembuka di Red Up. Oh, tadi sudah lengkap ya tadi di digital forensik, tapi mungkin untuk soal-soal yang lain lebih diperdalam lagi gitu. Iya, baik, Pak. Oke, cukup dari saya. Cukup, terima kasih Mas Pras. Terima kasih ya Mas Rashid. Boleh live. Ini di sekolah atau di mana sih, itu belakangnya kayaknya ada orang lagi bukan? Enggak di sekolah, Pak. Hah? Di sekolah Oh. karena setiap hari latihan terus. Walah, oke. Iya. Ya, semoga semuanya bisa sukses lah. Terima Amin, kasih Pak. Mas Rashid, Amin. boleh live dari room. Saya kembalikan pada Pak Agung. Monggo Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, oke. Terima Ya, Pak. kasih. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih rekan-rekan semua. Mas Rashid, silakan meninggalkan. Salam buat yang lain. Mas Saiful, silakan di accept. Nah, oke. Ini yang tadi Elon Musk tadi, Prof tadi pagi. Oh, Halo Pak. walah ini Elon Musk. Di on cam, Mas. On cam, oke siap. Nama aslinya Bapak Saiful. Halo, Baik, Pak Saiful. Ono. Ya siap. Wah, ini udah pakaiannya udah pakai hoodie, udah kayak hacker bener ini. Enggak Pak, ini lagi di luar Pak, kebetulan lagi ada di luar, jadi mohon maaf kalau misalkan audionya keganggu sama jalan. Oh, oke. Ya, terima kasih banyak. Anda punya waktu 5 menit buat share apa sih tadi write up-nya, tapi fokus di bagian yang Mas Saiful berhasil. Jadi tolong ceritain di bagian yang Mas Saifulnya berhasil. Ya, ceritain aja bagaimana prosesnya yang berhasil aja ya. Nanti udah gitu 5 menit, 10 menit kita ngobrol tanya jawab. Monggo silakan Mas Saiful. Oke, ini saya pakai HP ya Pak, mohon maaf ya Pak. Yo, walah, seru nih urusannya kalau gitu. Bisa share screen bisa. Share screen rata bisa. Ya. Coba saya nyoba share screen ya Pak. Ya. Oke. Kelihatan Pak? Kelihatan Ya, desktop. kelihatan. Keren. Pengelolaan file oke, dokumen oke. Lagi di luar Pak, mohon maaf. Oke. Oke, ini dari mana dulu nih Pak? Soalnya yang berhasil. Menurut Mas Dimas oke. oke, yang di mana? Ya, betul. Mungkin Oke, agak dikenalin dikit Mas. Oke. Yang pertama, saya berhasil mengeksploitasi ini ya Pak, yang si web server ini. Saya menggunakan SSH untuk local port forwarding ya, ke local port 1234. Terus di sini kita pakai alamat IP dari si ini ya, servernya sono yang pakai run web server. Terus kita di sini remote si user ini, which mean di mana di sini SSH-nya kan kita pakai si email ya. Terus pakai IP yang disediain sama panitia si mesin SSH-nya ini. Dan kita bisa scanning our host ini 192.168 dengan port lokal kita 1234. Terus kita pakein script scan ya di sini untuk mempermudah pencarian, di mana di sini saya pakai script vuln untuk nyari vulnerability yang ada di CVE gitu kan. Nah, setelah saya scanning terus saya dapat nih kerentanan Apache 2.4.50 di mana kerentanan Apache itu yang di versi sekian gitu kan. Ada yang namanya Apache Path RCA. Nah, di situ saya nyari exploit code-nya di exploitdb.com. Saya nemu ini exploit code ini sebenarnya shell script, cuman saya cut gitu ya. Saya cut sebagian, terus saya modifikasi. Lalu saya gunain exploit ini untuk request ke
si web server yang udah ada, yang udah kita remote di localhost. Jadi ini ada pilotnya ini segala macem. Terus di sini saya nyoba untuk cat/temp. Ini kebetulan file saya ya, redmi.md gitu ya. Terus karena di panitianya waktu itu saya tanya Pak Agung ya, Pak Agung waktu itu saya nanya kalau misalkan nitipin filenya di folder temp boleh nggak Pak? Katanya boleh. Ya udah. Karena misinya cuma ninggalin jejak dulu, ninggalin jejak doang gitu ya. Ya saya udah ninggalin jejak di sini. Bisa dilihat redmi.md waktu itu ada ya. Terus saya cat gitu ya, concatenating, dan ini jejak saya. Kalau jejaknya agak absurd, mohon maaf Pak. Nah, terus kemudian yang web ada yang submit feedback. Setelah saya nyoba nih beberapa exploit gitu ya, beberapa metode dari mulai yang di kolom feedbacknya, saya nyoba XSS, saya nyoba segala macam. Ternyata nggak bisa nih Pak, udah di escape karakter segala macam ternyata nggak bisa. Ternyata kerentanannya ada di bagian email, di mana di situ di mana di situ kita mendapati bahwasanya di bagian email itu kita bisa melakukan cross-site scripting, tapi di sini kita pakaiin double quote. Nah, kita pakaiin double quote untuk escape stringnya ya. Terus kita di sini juga pakai yang namanya tools BXSS Hunter. Kalau yang waktu itu kan yang ada di videonya IPB itu kan dia pakai XSS Hunter ya, cuman situsnya udah mati, jadi saya nyoba nyari tools lain dan nemulah ini toolsnya. Lalu saya nyoba masukin scriptnya di sini, udah kelihatan ya. Terus saya ganti untuk bypass email, ini kan emailnya harus di bypass ya, karena XSS itu client side. Jadi saya nyoba inspect aja, lalu saya ganti type emailnya ke type text untuk bisa ngirim gitu ya. Terus ketika kita cek di BXSS Hunter di bagian request gitu ya, saya lihat ada endpoint baru nih, ada detail.feedback.php. Tapi sebenarnya yang menarik bukan di situ Pak, tapi yang menarik ada di bagian secret. Di sini ada source code ya, dimana kalau misalkan kita tarik ke kanan gitu ya, ini ada di bagian flag URL, dimana flag URL ini memiliki endpoint baru lagi ternyata, flag sss.php. Nah, kalau misalkan ini gimana caranya nih, waktu itu saya mikir keras, ini gimana caranya untuk nangkap si endpoint flag.sss.php ini. Nah, kebetulan setelah gitu ya, setelah eksplorasi BXSS Hunter sendiri, setelah itu saya nemu nih, ternyata ada fitur namanya collected page, di mana di collected page kita bisa ngumpulin gitulah, bisa mengumpulkan page yang sudah di-generate pakai cross-site scripting kita. Terus saya setting segala macam, ada di menu pengaturan lah. Harusnya kalau misalkan video saya di YouTube dilihat, harusnya udah ada di situ lah. Kemudian kita setting endpoint-nya ke flag.sss.php dan kita dapat flag-nya. Terus ada ini juga SVG Image Render Tool. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu expert masalah XML ya, XML, karena ini kebetulan sebuah vulnerability baru buat saya sendiri gitu ya, nggak pernah mainan, jarang terjun ke XML. Tapi saya coba nyari-nyari nih di challenge itu pertama kali lah, ya Google sebentar searching apa itu XML segala macem, dan ternyata setelah nyari-nyari itunya ya, exploitnya, ternyata di sini didapati bahwasanya ada yang namanya vulnerability XML external entity atau XSE. Nah, kemudian saya nyari-nyari racik-racik payload segala macam gitu ya, karena di SVG Image Render Tool ini dia kan punya WAF ya, Web Application Firewall, di mana dia itu nggak bisa kalau misalkan kita cuma polosan gitu aja ya, kita nggak bisa call system. Akhirnya saya pakaiin HTML entity ya, HTML encoding juga di situ. Terus akhirnya bisa ke bypass, dan di sini saya ngedam etc password ya. Ternyata di sini juga pullen sama yang namanya LFP atau local file inclusion. Nah, tapi di sini juga bingung, ini gimana cara nyari flagnya gitu kan. Terus kata panitianya ada yang bilang waktu itu boleh nggak nih di brute force gitu. Ternyata nggak ada peraturan, ya udah saya nyoba fuzzing ya, pakai yang tools namanya di research itu. Setelah saya running dan didapati di sini ada file namanya ds store. Nah, setelah saya Google sebentar,
ternyata file desktop ini dia menyimpan ada folder, ada file segala macam yang nggak tampak lah di sisi klien. Nah, setelah saya download filenya, file index.dstor, terus saya nyari-nyari ini exploit, ada website yang khusus buat exploit dstor parser ini. Dan data saya nemu, saya udah nyari yang di GitHub, ada tools yang namanya dstor juga untuk nyari tahu lah, ternyata itu kurang efektif ya. Coba saya nyari yang online, apakah bisa? Ternyata bisa. Ini kita temuin this is your flag.txt. Nah, kebetulan juga kan di sini LFI ya. Nah, terus kita tinggal ganti aja. Yang tadinya etc password, terus kita ganti this is your flag, dan ya kita nemu flagnya. Terus di sini juga kebetulan saya nemu flagnya semua Pak. Ada di weblog juga. Di weblog kita kalau misalkan pakai GoBuster gitu ya, kita nemu admin.php sama backup. Di backup ini ada file web.log lagi, di mana isinya kumpulan weblog. Terus di admin.php kita nggak bisa akses karena akses denied. Dan di weblog ini kebetulan alamat IP address-nya urut dari 1 sampai 50 sekian. Cuman yang paling dinotis sama saya di sini adalah file.php. Nah, file.php, karena di sini cuma ada berapa file waktu itu ya? Dua atau 3 file, admin.php, terus ada lagi mana ya? Aduh, saya lupa. Oh ya, ini ada file index.php, terus ada consetting.php. Nah, si index ini kita abaikan gitu kan, udah tau lah index.php. Terus saya coba nyerang yang consetting ya, dan karena di sini aksesnya denied gitu kan, ini udah otomatis 403. Terus saya nyari di berbagai macam artikel ya, saya nemu artikel yang bagus di Hacktrick. Dia pakainya datanya tuh pakai x404, pakai apa namanya request HTTP header tuh pakai x404. Jadi seolah-olah kita tuh jadi alamat IP yang di sono gitu. Nah, kita nyoba pakai alamat 192.168.1.51, kita gunain user agent segala macam, terus kita request ke web servernya, kita request ke 180-nya, terus ke admin.php. Nah, didapati bahwasanya selamat datang admin, tapi flagnya bukan di sini, lalu di mana gitu kan. Nah, terus coba saya request ke consetting nih, ke consetting dia sama aja gitu kan, tapi ternyata di sini metodenya not allowed. Nah, di Curl atau di Carl sendiri dia punya opsi khusus ya untuk ngirimin HTTP method lah. Jadi di sini kan kalau misalkan kita baca di Hacktrick gitu, kita buka blog di Hacktrick itu ada HTTP method, ada get, post segala macam, ini udah saya tulis di write up. Saya coba satu-satu ya, pakai -x terus metodenya apaan gitu kan. Nah, saya nemu ternyata metode yang benar adalah fetch, dan ya ini ada flagnya. Terus yang forensik ya Pak, yang forensik ada file 9 image, 91 image, 92 image, bla bla bla. Nah, sebenarnya di sini di write up saya nggak terlalu lengkap ya. Ini sekalian juga jelasin. Di write up ini saya cuma nunjukin ada 2 file yang saya showcase, yaitu ada system.txt sama yang bagian prepare me. Tapi sebenarnya ada beberapa file lagi yang mungkin saya lupa untuk tunjukin di video, yaitu ada yang screenshot, yang foto apa itu cangkul ya, yang foto cangkul. Terus ada yang Gmail itu dia nunjukin web page, tapi dia cuma blank screen putih doang gitu. Terus ada yang satu lagi tuh tadi file apa namanya tuh, yang orang sepedaan itu nggak jelas lah. Tapi di sini kan poinnya kalau misalkan kita baca lagi, karena di sini kita cuma disuruh nyari atau membuktikan file yang hilang. Terus saya coba masuk ke dalam directory forensic repair me, dan ternyata di situ ternyata ada repairme.png, dan ya semua hexnya 0, dan ini satu-satunya file yang hilang. Dan ya cuma ini sih Pak yang saya temuin di si forensik ini. Jadi ya ini harusnya udah membuktikan bahwasanya repairme.png ini filenya hilang gitu, gak bisa di repair karena hexnya udah 0 gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Saiful. Boleh tahu ini kalau di daftar kan Anda kan dari umum ya, boleh tahu sekarang posisi mahasiswa atau gimana? Kebetulan saya baru ini Pak, kan dari persyaratannya kan itu 18 tahun kan Pak ya Pak? Iya.
Karena saya belum 19 tahun ya saya daftar aja. Oh, Mahasiswa. tapi udah mahasiswa ya, mahasiswa. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Ntar tolong kirimin ke Pak Agung lah itunya. KTP-nya apa, di fotonya kirim Pak Agung, memang belum masih 18 tahun gitu aja biar enak Oh, aja. oke. Cuman Anda gayanya udah profesional banget soalnya. Saya suka nontonin Pak Ono. Walah, Lihat saya. tambah rusak nonton saya mah, jangan. Pak Dimas, Pak Pras, monggo silakan. Ya, ini bagus sih. Jadi kalau saya lihat write up-nya ini benar ya. Jadi setiap step-nya dia tulis. Nah itu sih yang harapan saya sih kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul aja ininya query-nya atau komennya. Ini bagus. Ini Mas Saiful udah biasa ikut CTF apa belum biasanya? Kebetulan kalau misal Olimpiade gitu, saya niatnya mau ikut yang tahun kemarin Pak, itu yang di ITTS juga kan tahun berapa itu kan ada ngadain juga tuh. Itu nggak ikut. Jadi ini pertama kali ikut Olimpiade CTF, tapi untuk masalah event-event kayak CTF kayak Pico CTF, Try Hack Me, Hack the Box segala macam. Oh, Tapi untuk kejuaraannya kayak gini baru pertama kali. dari SMA emang udah sering cyber security. Dari SMA saya mulai masuk cyber security itu kelas 10 semester 2 karena waktu itu kan COVID ya Pak ya. Jadi kan kita WFH, di situ saya posisinya anak MIPA. Jadi bodo amat sekolah nomor 2 gitu. Yang penting saya passion dulu, hobi dulu. Dan ya sampai sekarang saya masuk informatika itu gara-gara menekuni cyber security itu Pak. Sekolah nomor 2, keren. Gawat ini. Enggak Pak, Iya. enggak gitu juga sih. Karena apa ya Pak? Kalau misalkan saya ngikutin SMA gitu, saya bakal nggak tahu nih tujuan nanti kuliah itu bakal kemana. Ini perlu dicatat ini, perlu di-quote. Oke. Bagus sih, udah bagus Bagus ya? saya. Ya, memang keren sih ini mah. Pak Pras, silakan. Cuman udah kuliah sekarang posisi ya? Udah kuliah kan? Alhamdulillah. Ya. Ntar kuliah double sama ITTS, dapat dual degree. Kuliah di mana Mas? Mas Evan kuliah di mana? Saya kuliah di UGRIS di Universitas PGRI Semarang. Oh, Sekarang Semarang. anak-anak Karena dekat Semarang dari jago-jago. Pemalang ya. Asalnya Pemalang kan ya? Ya, Pemalang. Wah. Oke. Mas Pras, monggo Mas Pras. Oke, baik, Bro. Saya buka retapnya yang SVG tadi. Di sini dia bilang kalau di atas merupakan string URL encode untuk bypass web karena tidak mengizinkan pemanggilan sistem lalalala. Ini maksudnya bagaimana tidak mengizinkan pemanggilan sistem? Oke. Di situ sebenarnya saya salah nulis ya, harusnya kan HTML encoding atau HTML NDP. Di situ kenapa tidak bisa melakukan itu? Jadi kan tadi saya jelasin bahwasannya kalau misalkan kita polosan doang tanpa di encode itu bakal ketangkap sama WAF. Nah, di situ saya gunain encoding segala macam, ternyata lolos, di WAF-nya lolos. Seperti itu, Pak. Oke. Yang ini entity data system ini difungsikan untuk yang mana, Pak? yang di halaman 6. Sebentar, saya buka filenya. Jadi sumbernya tadi dengan pekerjaan teman-temanmu mungkin akan lebih baik kalau pembuatan data ini juga mencantumkan sumber. Oh, oke, Pak. Mirip sih, ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang sumbernya misal dari GitHub, dari website apapun sama ya oke ya nggak apa-apa, cuma sumber dan sebagainya, dan yang penting ya harus tahu maksudnya ini. Iya. Jadi kan tadi saya bilang tuh Pak, bahwa ini saya terjun ke XML exploitation gitu ya. Itu kan baru di kali ini, Olimpiade kali ini. Nah, untuk exploit code-nya sendiri waktu itu
Ini saya lupa nyantumin ininya ya. Saya ada nemu di satu website gitu ya. Dari mana dia ngedam tapi dia nggak pakai kayak ada HTML entity segala macam, itu saya encode sendiri ya. Nah, ini saya modifikasi lah pakai tools yang ada di Burp Suite. Itu dia ada tools yang namanya untuk untuk decoder. Nah, coba saya lakuin itu. Terus kita dapetin yang bagian slash itu saya encode sendiri pakai Burp Suite. Seperti itu Pak. Ini sebenarnya payload ini ada gitu. Dan ini kan udah valid dari XML-nya kan. Seperti itu Pak. Cukup ya Mas Bras. Oke, terima kasih banyak Mas Saiful. Boleh live dari ruangan. Terima kasih, sukses selalu, keren. Nggak perlu kuliah, nggak penting itu kuliah. Jangan penting tetap kamu harus kuliah sampai selesai sampai jadi sarjana ya. Jangan ditinggal. Ya Pak. Silakan Pak Agung, silakan Ya, Pak Agung. terima kasih Mas Saiful Dian. Ya, terima kasih Pak semuanya. Terima kasih, sama-sama. Ya, tidak penting Pak Agung kuliah itu, tahu? Ya, Gue demen banget. 3 lagi ya, sisa. oh ya, Telu maning. berarti ini dah. Bukan. Yang teh kotak. Ditambah teh kotak. Ya itu tahu sini aja, Pak. Wah, ini SMK Telkom jago ini, Telkom. Mas Endra Anugrah Aprianto. Hadir Pak. Wah, ya. Oke. Ini kepala sekolahnya Mas Rahmat ini. Iya Pak. Kok kenal sih? Alumni Prof, adik kelas itu malah. Oh alah, ini ketemu sama kakak kelasnya kepala sekolah loh Mas Hendra. Mas Hendra, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum. Anda punya waktu 5 menit buat ngasih lihat apa sih tadi? Write up. Terus cerita yang berhasilnya sama prosesnya gimana ya. Jadi yang berhasil mana, prosesnya kayak gimana, 5 menit aja. Oke, udah gitu kita 10 menit buat diskusi, tanya jawab. Silakan Mas Hendra. Silakan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, yang kelihatan muka saya. Oh, udah sekarang. Ya, silakan. Share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Oh, sudah. Siap. Mas Bro, sudah. Siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi dalam TTS CTF final. Jadi untuk persiapannya saya menggunakan Linux Ubuntu 22.10 dan Windows 11. Jadi tools-toolsnya ini Bash, GoBuster, ngrok, Autopsy, dan Autopsy itu di Windows 11. Jadi main OS saya adalah Linux. Ini apakah saya perlu memperagakan juga? Enggak perlu. Atau hanya- Cerita Oh. cepat aja. 5 menit Cerita soalnya. siap. cepat, yang gimana yang Mas bisa sukses banget, yang Oh. paling yakin gitu. Kalau yakin semua ya diceritakan tapi pakai tartil ya, nggak usah pakai kol-kolah, langsung aja. Oh, siap. Jadi untuk yang web.log, nah ini pada dasarnya ini saya menggunakan GoBuster untuk mencari tahu direktori apa yang terbuka di sini. Jadi ini komennya menggunakan word list rough large directory lowercase. Ini cara menginstalnya di Ubuntu. Kemudian ditemukan folder backup. Setelah dibuka folder backup ada file bernama web.log. Nah, file web.log ini berisi log-lognya request yang dari luar. Jadi ditulislah IP berapa yang request, lalu mereka merequest file apa. Ini ada list-listnya. Lalu ini saya coba cari file-file yang penting, dan ini ada dua sebenarnya, admin.php dan conf-setting.php. Jadi waktu itu saya cek admin.php tidak ada isi, jadi saya langsung tulis conf-settings.php. Nah ini conf-setting.php, ini requestnya dari IP 1.51, 192.168.1.51.
Jadi saya menggunakan header x forward for untuk melakukan request atas nama IP tersebut. Nah, sudah di request. Nah, ini ada tulisan method not allowed. Nah, kalau ini saya mencoba brute force dari metode-metode apa yang di allow, lalu berhasil ditemukan bahwa metode yang digunakan adalah batch. Jadi 200 oke, dari 405 dari 200 oke, kemudian dapat flag. Baik, untuk soal kedua, svg.img. Nah, ini terdapat sebuah service SVG image renderer yang menerima inputan XML. Jadi diduga terdapat injeksi XXE yang membuat orang luar dapat mengakses file internal server. Tapi ada WAF yang menghalangi inputan tersebut. WAF-nya ada berbagai macam filter. Tetapi saya berhasil mendapatkan cara untuk membypass filter tersebut, yaitu menggunakan HTML entities yang ada di link ini. Jadi saya mencoba memasukkan injeksi. Jadi ini injeksinya sebenarnya. Menggunakan doc.foo, terus entity seperti ini, lalu kita menggunakan entity exfil system PHP filter. Ini PHP filter ini digunakan untuk membypass restriction yang ada di akun user luar seperti itu. Jadi menggunakan PHP protokol. Jadi ini kemudian bagian entity ini di-encode menjadi HTML entities menjadi seperti ini. Kemudian kita berhasil mendapatkan file. Ya, jadi ini saya mencoba mendapatkan etc passwd. Lalu muncul base 64-nya karena ini di-encode dengan base 64. Kemudian decode dan berhasil dapat file. Kemudian saya coba cari file-file atau direktori yang ada di web service tersebut. Nah, terdapat satu file namanya .diastore. Lalu ketika saya cari ternyata ini adalah file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi folder yang ada di macOS. Jadi ketika saya buka, saya download lalu saya buka, terdapat tulisan file svg.img dan this is your flag.txt. Nah, kalau kita request dengan di website langsung akan muncul error 403 karena tidak mempunyai akses. Jadi kita menggunakan XXC itu untuk mengakses file tersebut. Jadi ini file payloadnya, kita ganti direktorinya dengan var www.html macintosh thisisyourflag.txt. Kemudian di-encode, lalu hasilnya base64, lalu di-decode jadi flag SVG segmentation for better security. Jadi ini flagnya. Untuk 3, index.php. Index.php ini adalah submit feedback, service submit feedback. Lalu jika kita coba-coba ternyata ada injeksi XSS di form email yang kemudian feedback tersebut akan dibaca oleh admin di page sendiri. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di page admin tersebut dan kita juga bisa mengambilnya lewat info.php yang ada di web server tersebut. Jadi payloadnya seperti ini, script tag dikurung dengan tanda petik 2. Berhasil. Sayangnya saya belum berhasil mendapatkan flagnya untuk ini. Tapi saya masih ide-ide saja. Baik, lanjut untuk soal keempat, yaitu yang 9943. Kita koneksi terus ke web server tersebut dengan SSH tunneling. Hal itu menggunakan command ini. Samin L kita sambungkan ke localhost 8081 kita. Nah, sambungkan. Lalu kita dapat diakses dengan localhost 8081. Analisa lebih lanjut dengan inspect elemen network, lalu dicek respon headers, dilihat bahwa server menggunakan Apache 2.4.50. Nah, jika di Google versi Apache tersebut terdapat celah, yaitu di PE 2021-42013. Dijelaskan bahwa karena update path normalization di Apache 2.4.50 dan 2.4.49 terdapat celah yang dapat digunakan untuk local file inclusion dan remote code execution. Payloadnya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan curl minv dengan data minv untuk verbose. Data adalah komen yang akan kita injeksikan. Kita injeksi di folder cgi min bin. Jadi kita melakukan local file inclusion ke file bin/sh. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita berhasil mendapatkan ID yang ada di server tersebut, yaitu Diamond.
Sekarang kita tinggal meninggalkan bukti di folder tmp menggunakan komen echo, lalu teks yang akan disimpan, lokasi, dan nama filenya di /tmp/grinder1. Untuk membacanya kita menggunakan cat. Seperti itu. Lalu kita berhasil menyimpan, lalu kita berhasil membacanya. Baik, untuk digital forensik terdapat 3 file disk image, 9.image dan -1 image dan 9-2 image. Jika kita analisa dengan command file yang ada di Linux, kita disimpulkan bahwa 9.image adalah disk dengan file sistem FAT16, sedangkan 9-1 dan 9-2 adalah disk dengan file sistem NTFS. Ini bisa dilihat di bagian sini, FAT16 bit yang 9-1 NTFS. Belum. Selanjutnya untuk analisa kita lakukan di Windows 11. Saya menggunakan autopsy. Pertama kita new case, masukkan nama case, lalu generate nama host berdasarkan source-nya, lalu kita pilih file, kemudian kita pilih source-nya, lalu kita finish. Setelah itu kita berhasil memasukkan file .img ke autopsy. Setelah itu kita disuguhi oleh interface yang cukup ramai. Langsung saja kita diklik pojok kiri atas bernama data source 9.img 1 host dan 9.image seperti ini. Kemudian di bagian kiri akan muncul file-file yang ada di direktori tersebut. Kita bisa menemukan 1.docs 2022 jpg, kecamatan Pamulang 1.pdf, screenshot, system.txt. Ini file yang sudah terbuka secara umum, jadi kalau kita mau bisa terlihat. Sedangkan ada lagi satu file yang terhapus, tapi masih ada, yaitu file Gmail Mozilla Firefox 2021, yang file ini. Baik, itu untuk 9.img. Setelah itu kita coba buka 9-1img dengan cara yang sama seperti di atas. Jadi filenya ada 3, IoT-Dash, WebDocs, mengharapkan kehadiran seluruh rekan, dan update MAS offline. Tetapi terdapat satu file yang hidden, yaitu mengharapkan kehadiran seluruh rekan min_r.txt hidden.txt. Ini adalah file tersembunyi yang hanya bisa dilihat lewat volatility autopsy. Lalu kita buka 9-2, hasilnya isinya sama persis dengan 9-1, tapi ada sebuah folder yang telah terhapus dalam file image tersebut, yaitu folder repairme yang berisi file repairme.png. Jika kita buka, terdapat file repairme.png. Ini file yang telah terhapus dan menurut saya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Karena file tersebut sudah di-overwrite, datanya menjadi null byte. Jadi kosong kalau dibuka. Itu beda dengan yang lain yang masih ada file konten-kontennya gitu. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Pak Dimas, Pak Pras, monggo. Ya, sayang ya tinggal satu ya yang blind crosset itu nggak selesai. Iya. Ya, coba lihat yang XEE deh. SSE. Ya. Ya. Bisa jelasin nggak sih serangan XXE itu kayak gimana sih? Oh ya, jadi serangan XSE itu pada dasarnya kan ini XSE itu diolah secara server ya. Jadi servernya yang mengolah, backendnya yang mengolah inputan kita. Jadi saya peragakan ya Pak. Tapi ada nggak? Apa sih dijelasin juga? Oh, menjelaskan saja. Baik, jadi XSE kan ada yang XSE kan pada namanya kan XML external entity. Jadi entity itu adalah ya sebuah data eksternal, ya data yang dideklar oleh XML, dipanggilnya sebagai entity gitu. Jadi XML external entity adalah data yang dideklar di luar lokasi ya yang di entity, yang di XML yang ada di luar XML, file XML tersebut. Jadi ini kayak full payloadnya adalah entity %a. Nah ini entity xfile ini kayak semacam nama variabel gitu. Jadi kalau dilihat ini kan dipanggil xfile di tag.text ini, tag text itu. Nah itu kita memanggil xfile yang berisi command system. Command system ini berarti kita mengambil data, mengambil inputan URL
bisa berupa file protokol atau HTTP protokol, tapi saya menggunakan PHP karena PHP itu dapat membypass restriction yang ada di ya file protokol normalnya, karena ini diolah secara server gitu. Jadi mungkin servernya yang meminta sebagai server gitu, yang meminta, bukan kita orang luar itu. Jadi seperti itu untuk XXE. Mungkin apakah kurang jelas atau boleh minta penjelasan lagi? Oke. Oke, coba yang weblog deh, yang weblog. Sebelum aku. Nah, ini ya, weblog. Ya. Ini cukup menarik sih. Jadi kenapa sih kok ada kepikiran file ini kayaknya IP spoofing nih gitu? Itu dari mana sih analisanya tuh, berangkatnya dari apa? Oh ya. Jadi sebenarnya saya juga stuck banget di sini. Saya pertama enumerasi dulu, lalu saya menemukan file web.log. Ini. Nah, sebenarnya saya itu stuck di sini. Saya kurang tahu apakah ini termasuk API lokal dari servernya, weblog lokal dari koneksi di server dari network servernya, atau gimana. Jadi saya itu mencoba-coba dulu. Jadi kalau dipikir-pikir 1.51 kalau saya lihat bukan jaringan lokal berdasarkan analisa yang ada di jaringan 99.43. Bukan, dari jaringan yang ada di SSL yang diberikan oleh itu sama oleh adminnya. Jadi ini kan ini kan diberikan kredensial Anugerah Indra 1 di IP tersebut. Jadi ini saya coba cari setelah SSH, saya coba IP A untuk melihat apakah ada jaringan dengan IP tersebut, lalu tidak ada. Jadi saya waktu itu start, kemudian saya coba cari itu di sini. Terus ya karena pilihan saya kan kalau bukan jaringan lokal, jaringan luar. Kalau jaringan luar kayaknya bukan, karena IP-nya 192.168. Jadi asumsi saya ini adalah itu. Asumsi terakhir saya adalah ini jaringan request, asal request itu. Seperti itu. Oke. Masih. Cukup sih saya. Pak kasih, Pak. Pras, monggo Pak Pras. Ya oke, baik. Dari saya coba, ini berarti yang soal feedback nggak selesai ya Mas ya? Iya, cuma menemukan celah. XSS saja. Soalnya di wrap-up-nya sih sekarang kita harus bisa, nah ini bisa apa nih, nunggu nih sebenarnya, tapi tulisannya nggak selesai. Oh iya, Gantung. saya waktu itu mau Sekarang nyoba. kita, Iya. sekarang kita harus bisa apa? Oke, ini mungkin ya untuk pola pengerjaannya sih sudah runtut ya, runtut dari awal sampai akhir. Terus beberapa tools juga sudah digunakan, tadi untuk yang di referensi juga oke. Coba daftar tools yang di paling atas sendiri. Siap. Itu ada Git dumper digunakan untuk apa? Oh iya, ini sebenarnya saya mencoba nyari-nyari gitu, apakah ada celah lain di servernya gitu. Saya menggunakan nmap dan nyoba Git dumper. Saya coba cari apakah ada celah, dan ternyata ada. Tapi nggak Jadi dipakai tidak digunakan ya di sini ya. Iya. Jadi ini harusnya dihapus saja. Oke. Terus dari 5 soal yang sudah Mas Anugrah kerjakan ini, yang paling susah yang mana? Dan kenapa susahnya? Mungkin feedback karena saya nggak nemu caranya dari kemarin, dan itu belum solve juga. Jadi ini. Jadi yang belum solve itu yang paling susah. Iya. Oke. Cukup, Bro? Cukup ya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Saya juga cukup. Saya kembalikan sama Pak. Ini tapi keren nih, Malang keren banget. Saya waktu itu juga ada apa? Yang pertandingan apa? SMK atau apa?
LPS ya? LKS, Pak. LKS waktu tahun Ya. beberapa tahun yang lalu yang juara juga Malang juga ternyata. Ini anak Malang sakti-sakti. Ya udah, terima kasih Mas Hendra, silakan lift dari ruangan, saya kembalikan pada Pak Agung. Monggo Pak Agung. Yuk, Ya, Pak. Terima Mas. kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Buat Bapak Ibu guru di sana. Bapak. Itu sekolah kamu Ya, bukan Pak, sih? saya permisi. Sekolah kamu ya? Gimana, Pak? Sekolah kamu Iya. bukan? Oh, sekolah kamu Iya. tuh. Walah. Ini Pak Agung ini juara LKS juga loh, hati-hati, dari SMK Telkom juga. Malah Juara berapa, Pak? juara 1 ya. Juara 1 dulu. Tingkat nasional, Pak. Iya. Nih, Gue belum lahir. belum lahir Mas Hendra. Hebat, Pak. Siap, hebat sekali. Nah, ya udah, Pak. Saya permisi. Ya, Yuk. Ya, Pak. Mesti keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bill, silakan masuk Mas Bill. Oke, kita ini peserta nomor 16 kurang 1 ya. Iya. Selamat siang. Selamat Ya. siang. Ini peserta umum juga nih Mas Bill kalau nggak salah. Iya, Udah mahasiswa berarti kali ya? iya udah Tapi mahasiswa, Pak. umur masih belum, masih 18. Iya, tahun ini 18. Ya Ya. udah. Tolong nanti KTP-nya dikirim ke Pak Agung ya, buat agung@ittsasid, biar Oh, baik. yakin aja sih. Mahasiswa Baik, di siap. mana sekarang? Mahasiswa di mana boleh tahu? Di Binus University. Waduh, marah bre. Ya udah nggak apa-apa. Anda punya waktu 5 menit buat ngasih lihat write up dan cerita cepet apa yang Anda kerjakan sampai dapat itu semua, gitu ya. 5 menit doang ya. Buka aja write up, share screen, cerita cepet, udah gitu kita punya waktu sekitar 10 menit buat ngobrol diskusi. Silakan Mas Bill. Baik, jadi ini write up saya. Jadi yang pertama tentunya kita SSH aja ke server yang diberikan kan. Ya kita SSH aja sesuai dengan username sama passwordnya, terus nanti dikasih soal nih. Nah, jadi soal pertama itu kita diberikan 3 website. Yang pertama itu website semacam submit feedback gitu. Nah, jadi yang di sini yang paling mencolok itu ada statusnya. Jadi ada status unread, terus nanti berubah jadi read. Jadi saya melihat kayak oh ini berarti ada admin yang ngecekin gitu atau ada bot yang ngecekin. Jadi saya mikir ini udah set up buat challenge XSS gitu karena dari soal-soal CTF lain juga biasa kayak gitu. Nah, jadi saya coba XSS tapi di bagian feedback itu nggak ada XSS-nya. Terus kalau saya coba XSS di bagian email, ternyata tulisannya email not valid. Jadi email kita divalidasi gitu. Nah, jadi saya coba buat nonton webinarnya dari ITTS, webinar vulnerability analysis. Terus di sana ada dibahas salah satu soalnya itu kita bisa bypass validasi email cuman pakai double quotes saja. Kalau kita pakai double quotes kita bisa masukin string apa aja di dalamnya basically. Nah, jadi di situ saya coba pertama saya coba pakai XSS Hunter. Tapi setelah dicoba sekarang itu XSS Hunter screenshotnya udah di blur, jadi kita nggak bisa lihat isi page-nya. Nah, terus cookie-nya juga dibikin HTTP only, jadi kita nggak bisa curi cookie admin. Jadinya saya bikin endpoint sendiri. Saya coba buat curi isi page-nya pakai endpoint sendiri. Jadi saya bikin endpoint di request bin. Habis itu saya ambil isi bodinya. Habis itu saya fetch aja. Nah, setelah di decode nanti bakal muncul di sini ada flag URL di flag xss.php. Nah, jadi isi payload finalnya itu kita fetch dari flagnya dulu, habis itu respon dari flagnya, nanti kita bakal masukin ke dalam endpoint kita gitu. Nanti setelah masuk, nanti tinggal kita decode, bakal ketemu flagnya. Lalu yang kedua ini SVG Image Render Tool. Di sini kayak yang pertama nih yang paling mencolok ada kayak namanya aja Macintosh, nama challenge-nya Macintosh, terus ada Made with Love using MacBook Pro. Ini udah setup buat ada file di S-Store di dalamnya. Saya coba dan ternyata benar yang ini. Nah, ini ada file di S-Store ternyata. Lalu ketika saya parsing ada file rahasia nih, this is your flag.txt. Tapi saya coba akses ternyata forbidden. Jadi kita harus SSRF ke dalam. Nah, pas dilihat di renderingnya ternyata di line pertama ini ada XML version 1.0. Berarti ini file parsingnya pakai XML. Jadi saya berpikir mungkin ada XXE injection gitu. Nah, tapi masalahnya ketika kita coba XXE ini ada banyak banget WAF-nya, banyak banget pattern yang detected-nya. Jadi kita harus bypass satu-satu.
Nah, yang pertama saya coba untuk bikin entity sederhana dulu, yang internal entity ternyata berhasil. Nah, terus saya coba bypass satu-satu. Yang pertama itu yang entity system, itu saya bypass pakai entity public di sini. Terus protokolnya saya coba satu-satu, ternyata ada protokol yang nggak diblok, yaitu PHP. Lalu yang terakhir tuh yang change directory. Yang change directory itu kalau ada satu slash gini. Nah, tapi kayak dia nggak nge-detect kalau ada 2 slash. Jadi saya tanggal tambahin aja 2 slash di sini. Kita pakai PHP wrapper filter buat baca this is your flag. Nanti bakal muncul flagnya. Nah, terus yang ketiga ada web.log. Ini awalnya nggak ada apa-apa. Terus saya coba brute force directory. Ketemu ada directory backup. Terus di sini ada web.log, file web.log di sini. Terus ini ada log tentang kayak get request yang dilakuin banyak orang gitu. Tapi yang menarik itu ada di sini. Ada yang get admin PHP sama connect settings.php. Tapi dua-duanya itu access denied. Nah, tapi yang menariknya lagi adalah ini kalau dilihat kan IP-nya incremental nih, 42, 43, 44, 45. Tapi pas admin sama connect settings itu tuh adminnya 51, dua-duanya titik 51. Jadi saya mikir mungkin ini adalah IP dari adminnya gitu. Nah, jadi saya berpikir caranya nge-spoof biar IP adminnya itu titik 192, 168, 151. Nah, jadi caranya saya nge-spoof, setelah saya googling, saya dapat header X forwarded for di sini. Ternyata bisa ngeganti originating IP of a client. Nah, jadi saya cuma ambil, saya curl aja di sini, saya tambahin header X forwarded for, pakai IP adminnya, terus nanti ada tulisannya ini di admin PHP, selamat datang admin tetapi flagnya bukan di sini. Nah, terus kita coba connect settings, ternyata tulisannya method not allowed. Nah, jadi saya coba googling lagi HTTP method apa aja yang ada, terus saya coba satu-satu nih. Ternyata sudah coba get, post, dan patch, ternyata patch itu benar, terus kita dapat flagnya. Nah, solusi alternatifnya adalah kita bisa pakai yang SVG rendering tadi, terus kita bisa pakai aja file read-nya buat ngebaca connect settings PHP yang tadi. Jadi kita pakai dari soal sebelumnya, karena hostnya sama. Nah, setelah kita baca aja nih, saya convert base 64, terus habis itu kita decode, nah nanti bakal ada source code-nya nih, langsung ada flag-nya juga di sini. Nah, terus ada soal digital forensik, ini ada 3 image, basically saya coba buka pakai FTK Imager dulu, tetapi sayangnya nggak bisa, yang 91 sama 92 nggak bisa dibuka, jadi saya coba pakai autopsi dan bisa. Nah, jadi saya coba buka pakai autopsi, di sini ada beberapa file yang menarik. Yang pertama ada file docx di sini, ada nama-nama kucang, entah ini apa. Lalu ada screenshot game balap sepeda, yang ada satu yang dihapus, satunya masih ada. Lalu ada screen record dari sebuah browser Firefox yang ngebuka Gmail, tapi isinya hanya putih doang gitu. Lalu ada screenshot gambar cangkul, ini ada di challenge week 1 atau week 2. Terus ada system.txt yang isinya itu spesifikasi laptop. Yang paling menarik ada ininya, ada registered owner-nya. Nah, yang menarik tuh ada registered owner-nya di prasetyo.p@te.net.id. Ini mungkin clue yang menarik. Lalu ada file PDF yang nyimpen rute, entah ini rute ke SD Negeri Pamulang, entah ini maksudnya ngapain. Nah, terus di 91.imag itu ada beberapa lagi, ini ada data-data mahasiswa. Ini ada file yang punya alternate data stream di hidden.txt, isinya cuma itts.ac.id, data mahasiswa lagi. Terus yang paling menarik ada folder forensic repair-nya yang dihapus. Isinya ada repairme.png, tapi saya nggak bisa recover, ini isinya null byte semua. Saya coba buat ekstrak dari MFT, kalau misalnya dia resident flag, resident flag-nya mati, non-resident flag-nya mati, tapi ternyata setelah saya coba pakai MFT to CSV, masih nggak bisa di repair juga, ini isinya kosong aja. Nggak bisa recover repairme.png. 92 image juga persis sama 91, cuman dia nambahin timeline doang. Ini ada beberapa timeline di sini, kayak file access, file change, cuma semuanya isinya null byte semua setelah saya cek, jadi nggak bisa recover repairme.png sama sekali. Jadi itu aja, ini rangkumannya tadi, isi filenya. Lalu yang terakhir meninggalkan jejak, di sini ini CV aja yang kemarin trending. Jadi setelah call ternyata servernya Apache 2450. Terus ya kita tahu 2450 ada Petraversal yang bisa RCI. Langsung kita ambil POC-nya, ini saya ambil dari Qualys aja. Terus habis itu saya coba
dan berhasil dapat RCE. Tapi user kita Diamond di sini, jadi terbatas banget tuh permissionnya. Saya coba buat privilege escalation, tapi saya coba beberapa cara tapi gagal. Jadi saya tinggalin jejaknya itu di TMP. Jadi saya cuman nulis aja di TMP file dengan nama saya. Habis itu udah, kira-kira segitu saja backup saya. Terima kasih. Terima kasih. Binus beruntung punya mahasiswa seperti Anda sih sebenarnya. Pak Dimas sama Pak Pras, silakan. Ini yang tes tadi itu Mas Dimas, ini baru bener jelasinnya, nggak tiba-tiba dapat langsung dipaste. Nah, itu ada pertanyaannya. Cuman yang beruntung nih namanya Binus ini. Pindah. Enggak, double aja, suruh double. Oh, double, oke. Mas Billy ini Prof, write up-nya rapi, terus videonya juga estetik. Oh gitu. Ya, lihat lah. Wah, ini Pakai estetik gitu. Nih udah top TOP, udah. Top ya. Oke, ini kayaknya udah lengkap semua ya, sudah lumayan sampai alternative solution juga ada. Oke, dari saya sih kayaknya nggak ada pertanyaan ini ya, nggak ada pertanyaan teknis. Ini jurinya udah nyerah. Saya cuma pengen nanya, kemarin tuh ngerjain 5 soal ini, itu berapa lama Mas, kira-kira berapa jam gitu? Jadi sebenarnya ini saya ngerjainnya sambil ngumpul keluarga karena kan libur lebaran kan ya. Jadi saya sambil ngumpul keluarga waktu itu, jadi agak beberapa lama terbuang itu, ada seharian jalan-jalan itu sama keluarga. Jadi memang waktunya agak sempit. Saya kerjain mungkin ada yang fokusnya itu mungkin cuma 2 hari aja kalau nggak salah. Itu fokusnya. Ini yang dari 5 soal yang paling challenge tuh yang mana? Wah, yang paling challenge itu menurut saya ya ini sih, yang SVG Image Render Tools nih. Ini agak putar otak dikit buat nyari bypass filternya. Ya, ternyata bypassnya ini tuh kalau kita lihat tadi ya Prof Mas Pras itu banyak sih. Jadi kalau dia kan pakai PHP filter ini ya, sama double slash ya kalau nggak salah tadi. Nah, kalau yang lain tuh ada yang pakai double encode gitu. Menarik sih, jadi peserta-peserta ini juga ngasih insight buat kita juga gitu. Iya bener. Kreatif. Ya, kita ikut belajar ya dari saya. Biasanya itu aja Prof. Ya, udah cakep. Terima kasih, udah cakep lah. Nih tinggal suruh selesai kuliah cepet. Mas Pras, silakan. Ya, oke. Kalau dari saya paling ini saya minta izin saya ke Mas Billy. Boleh nggak nih kalau write up-nya nanti setelah acara selesai ini di-share? Oh iya, saya mau ngerencana buat nge-share write up. Nah, ini salah satu contoh write up yang benar. Misalnya seperti itu. Jadi solusi-solusi yang out of the box-nya juga disampaikan di sini lengkap. Terus trik-triknya juga disampaikan, kalau nggak bisa cara A, gunakan cara B dan lain sebagainya. Terus untuk alur berpikirnya juga di write up-nya juga sudah jalan semuanya tadi. Contoh seperti di digital forensik begitu, di halaman akhir Mas Bil kan pakai terusnya nggak hanya satu ya, nggak hanya autopsy saja ya, pakai autopsy nggak bisa. Terus pakai MFT itu CSV juga nggak bisa. FTK Imager tadi nggak bisa. Jadi padahal di situ nama filenya repairme.png. Itu mau di repair bagaimanapun itu tidak akan bisa. Oh, nggak bisa ya? Sudah kita bikin pakai low level format, jadi format harddisknya itu benar-benar dinolkan, jadi mau di repair apapun nggak bisa. Kalau user teman-teman yang lain nggak bisa, itu dikiranya soalnya salah atau padahal sebetulnya yang kita minta itu alur berpikir, cara berpikirnya. Kalau menemukan tidak bisa, ya memang jawabannya tidak bisa, ya enggak apa-apa, orang jawabannya memang tidak bisa kok, tapi artinya cara berpikirnya ke sana Anda paham seperti itu. Oke, overall ya sudah cukup. Oke,
Oke, terima kasih Mas Phil. Terima kasih Selamat, banyak. sukses selalu. Jangan Terima kasih lupa banyak. nanti kuliahnya double gardan. Gimana kalau Mas Bill ini termasuk salah satu yang nanti mungkin bisa ngisi salah satu konten write up week 1, week 2 atau week 3-nya kita nanti kan ini ada teman-teman tuh kan banyak yang request terkait dengan jawaban-jawaban. Oh iya bener Oh, deh. Kalau mudah-mudahan Salah Mas satu Phil narsum bersedia. ya. oh boleh boleh Pak. Oke, aduh Nanti terima mungkin kasih. tinggal share soalnya lagi karena saya kayaknya nggak nyimpen soal-soalnya sih. Oh gitu. Jadi tinggal share ulang aja. Ya. Terima kasih banyak loh Mas Phil. Baik, terima Iya. kasih banyak Pak. Nah, ini Binus Jakarta atau Binus mana? Iya di Binus Kemanggisan. Oh Kemanggisan. Oke oke oke. Oke sip. Terima kasih. Baik, Ah, terima kasih banyak Pak. boleh live sekarang. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Pak Agung. Monggo Pak Agung. Ya, oke, terima kasih Mas Bill. Baik. Keren. Oke, peserta terakhir ya saya masukkan. Yuk. Semangat Pak. Ya. Oke, Mas. Oke Mas, makasih Mas. Oke, makasih banyak. Yuk. Mas Noval. Terima Nah, kasih. mudah-mudahan memberikan kejutan nih di akhir. Anda Oke, punya kita- waktu 5 menitan buat share screen sama ceritain write up-nya. Cuman tolong fokus di bagian yang Anda berhasil. Jadi write up-nya bisa di-share screen. Kemudian 5 menit tolong fokus di yang Anda berhasil, langkahnya kayak gimana, cepet aja. Nanti udah gitu 10 menit kita coba ngobrol diskusi. Silakan Mas Noval. Oke Pak, ini cara share screen ini gimana? Oh ada. Iso hacking nggak iso kan? Yo, boy. Share screen-nya di warna aja ya? Ya write up aja yang terakhir ya. Ya. Share screen. Sebentar. Apa? Mau berbagi apa? Zoom-nya Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Apa berbagi ya? Pokoknya tengah terus ada tanda panah ke atas. Anda tuh sekolah masih sekolah atau gimana ceritanya? Aku udah ini masuk IPB. Oh IPB. Tapi masih 18. Cuma masih 18 ya nggak apa-apa. Kalau bisa nanti ini apa KTP-nya dikirimin ke Pak Agung ya. Biar pasti aja. Oh, oke Pak. Ya. Nah, makasih. Ya. Ya Mas, silakan Mas. Oke. Jadi gini Pak, saya bicara ya. Untuk yang pertama itu kan kemarin Suaranya ini putus-putus. lokal IP. Oke. Nah, saya coba recon dulu nih awalnya putus ya. Apa Pak saya izin coba ganti ini kali ya WiFi ke hotspot mobile. Ini udah bagus. Udah bagus lagi sih sekarang. Agak jauh dari Oh gitu, agak jauh dari lokasi. WiFi. Iya Pak, maaf Pak. Ya udah. Saya coba connect dulu ya. Ya, yuk. Ini sempat email saya kemarin. Bapak Dimas gitu ya. Iya. Pak soalnya kalah ya Pak. Udah dengar belum Pak? Udah kedengeran. Silakan. Monggo. Oke, jadi yang pertama itu saya mengerjakan soal ini Pak yang diberikan lokal IP, yaitu yang IP-nya berawal 192, 108, 9943. Nah, di situ saya nyoba buat ini Pak, ngebayin port ke lokal supaya bisa diakses browser, cuma nggak berhasil via Fluid. Nah, akhirnya ya udah saya mau nggak mau exploit itu melalui SSL yang diberikan, jadi via terminal. Nah, di situ saya memanfaatkan dua tools. Yang pertama itu pakai curl dan yang kedua pakai inmate doang buat port enumeration-nya. Nah, dari hasil port enumerasinya itu saya mendapatkan tiga port terbuka, 3 service, yaitu yang pertama ada SSH, HTTP, dan MySQL. Dari ketiga ini saya rasa tuh nggak ada menarik, karena kalau emang ada di flag-nya ada di MySQL, di sini MySQL nggak bisa dipakai, dan kedua cuma ada curl doang. Ya udah langsung aja dari situ saya akses pakai curl.
Nah, di sini dilihat dari indeksnya tuh nggak ada sesuatu yang menarik juga. Di sini cuma ada tag HTML, body, terus header one, terus ada tulisan prof. Ya udah, abis itu saya coba cari ininya. Servernya pakai apa sih? Dan ternyata dia pakai Apache versi 2.4.50. Nah, setahu saya tuh server ini versi ini pernah viral gitu dulu karena ada apa ya? Ada CV-nya yang bisa dari dia berawal dari page traversal tuh, terus dia leading to remote command execution. Nah, habis itu saya coba nih Pak cari-cari referensi melalui ini ExploitDB. Nah, dari situ saya pahamin alurnya. Kalau saya buka ini, nah kalau di ExploitDB ini kebanyakan orang bikin apa exploiter itu pakai Python dan Bash. Nah, dari situ saya pahamin alurnya bagaimana cara kerja exploitnya dan akhirnya ternyata saya paham. Dimulai dari page traversal dia tuh ngeload ini Pak, base-nya tuh shell-nya di load dari URL CGI bin dan dia bisa melakukan eksploitasi melalui header dengan header content type. Habis itu kita bisa apa ya kayak nge-pipe gitulah. Jadi kita bisa ngejalanin komen kayak kita lagi di terminal gitu. Nah, ini pertama-tama tuh saya coba ngelihat servernya dia menggunakan Linux 5.10.0. Dan akhirnya saya berpikiran untuk menyisipkan suatu file untuk meninggalkan jejak di /tmp. Nah, yang kedua ini soal web.log. Kan diberikan sebuah tampilan yang cuma tulisan ini aja ya, header 1, H1, dan tag P. Nah, menurut saya itu nggak ada yang menarik dan juga saya udah coba view sort, nggak ada sesuatu yang menarik juga. Akhirnya saya coba fuzzy menggunakan tools FFUF, menggunakan worklist dari DRB juga. Nah, di sini saya menemukan ini Pak, directory backup. Ketika saya buka directory backup, ternyata di dalamnya ada file web.log yang merupakan hasil kopian dari akses log. Karena saya berpikir akses log ini merupakan backup dari admin, ya udah saya anggap aja ini yang ada di sini semuanya hasil akses dari admin atau problem setter. Nah, di sini kita bisa lihat ada IP-nya, ada parent time, terus ada juga path-nya, ada post method, dan gitu ada isragelnya juga kan. Nah, di sini saya mencoba awalnya tuh pakai ini, pakai Bursuit. Saya coba akses satu persatu path. Namun pas saya udah ketemu di setiap file PHP ini ada admin PHP sama account setting PHP, itu ternyata responnya agak beda, saya nggak bisa mengakses. Nah, dari situ saya curiga gimana caranya saya bisa mengakses. Ya udah saya coba-coba dong kayak eskalasi melalui user agent atau IP. Nah, ternyata berhasilnya pakai IP yang ada di sini. Ternyata valid itu merupakan IP dari admin kan. Nah, kemudian di bagian file consetting.php ini saya udah pakai IP nih, tapi masih nggak valid karena ada kesalahan post method. Kalau nggak salah tulisannya apa ya, di sini udah saya buat sih solvernya pakai Python. Nah, di sini saya buat dia ngebrut, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 post method. Nah, saya pakai kondisi conditional if elif. Akhirnya saya dapet dengan post method kalau nggak salah page deh, mana ya? Iya ya di page benar. Oke, kemudian soal yang terakhir itu yang SVG image render tool. Nah, dari awal tuh saya udah curiga kalau soal ini tuh bakal bisa dimanfaatin ke XXC atau XML external entity. Karena SVG itu kalau kita view sort, misalnya kita generate nih ngerender si kode SVG. Nah, nanti pas kita view sort tuh bakal ada ininya kayak apa XML gitu. Dan juga di bawahnya terdapat, wah waktu saya udah dapet payloadnya tuh saya pakai public bukan sistem karena sistem tuh udah kena ini ya, kena filter patternnya. Nah, saya pakai payload sistem, pakai payload public. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan made with love using MacBook Pro. Nah, karena di sini saya udah bisa buat ngambil file tapi belum bisa ngedapetin flagnya. Oh, saya pikir flagnya mungkin ada di ini nih, di sini nih, di bawah ini. Nah, karena saya udah lama juga pakai Mac, jadi saya lumayan tahu tuh ada file yang namanya .ds_store. Di situ biasanya nyimpan informasi file apa, directory apa yang ada di directory ini. Akhirnya saya coba parser pakai tools dari Google dan saya ngedapetin
nama flagnya yaitu this is your flag. Akhirnya di sini di bawah ini saya coba bikin solvernya pakai Python auto request, jadi biar nggak repot lagi buat ngulang-ngulangnya. Udah sekian aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Dimas, Pak Pras, silakan. Ya, ini udah biasa ikut CTF nih biasanya yang suka bikin solver. Baru-baru Ini berarti lokasi di Bogor nih IPB ya? ya lagi di Jakarta. Oh, lagi Jakarta. Tuan IPB kan grup ininya ya, IPB CS kan terkenal banget ya. Ya itu. Tapi saya dari Bekasi, bukan dari sarjana, jadi sendiri doang gitu. Oh, oke. Ya. Yang belum berhasil berarti yang feedback ya. Feedback, ya. Feedback sama digital forensik ya, itu nggak dikerjain atau gimana? Kerjain kok Pak, cuman saya sambilan kemarin kan lebaran ya, terus juga papa saya lagi di rumah sakit, jadi Walah. agak susah gitu nulis write up-nya. Iya. Ya sebenarnya Prof, dia itu udah ngerjain si feedback ya. Udah tahu kalau itu blind process, cuman dia pilotnya masih belum dapet gitu. Cuman nggak ditulis sayangnya di sini gitu. Oh, di write up-nya nggak keluar. Iya Pak. Oh, ya udah. Masih kemute Prof. Sorry. Oke. Ya, sorry. Ya, cuma di write up aja nggak keluar ya, tapi udah dikerjain. Sudah udah dikerjain, cuman belum dapat gitu. Ya udah, dari saya nggak ada pertanyaan sih. Cukup Prof. Iya nih, potensi bagus. Pak Pras. Nggak banyak juga Prof dari saya ini, karena soalnya yang dikerjakan baru 3 ya. 2 ya, mungkin di lain kesempatan jika waktunya lebih pas itu mungkin harapannya sih Anda bisa lebih maksimal. Ya, paling garis bawahi di sini ya memang terlihat kalau sudah sering ikut CTF juga. Botani kalau nggak salah ya di IPB itu. Ya dulu namanya Botani Hacker, terus sekarang balik lagi saya berkuliah di IPB. Yaitu komunitas, ada sih beberapa orang lama senior di sana. Sudah bisa bikin. Ya Prof, di sana memang dari juniornya terus di ini sama seniornya, ayo kamu ikut nah. Jadi berkembang komunitasnya. Harus gitu ya. Bagus sih. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mas Noval, bagus banget sih sebenarnya. Ya cuman waktu barangkali kurang ya. Boleh leave dari room kalau gitu. Terima kasih banyak. Terus belajar, semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Agung. Monggo Pak Agung. Terima kasih ya Pak udah dikasih kesempatan. Yo, sama-sama. Silakan tinggalkan ruangan Mas Noval. Oke, saya stop record dulu. Recording stopped. Oke. So, gimana nih kesimpulannya? Kalau mau gampang dikali aja tuh, dikali. Nilai yang kuning dengan nilai yang putih dikali aja. Jadi jangan ditambah, dikali. Jadi eksponensial. Yang bagus naiknya tinggi banget gitu. Nah, 8 kali. Iya, digituin. Ya. Tapi kalau untuk yang week 1, week 2 gimana? Nggak ngaruh? Kan kita udah ini aja. Kita ngeliat yang ini aja kan? Perlu dimasukin lagi. Week 1, week 2. Sama Dimas gimana enaknya? Week 1 sama week 2 itu faktor eksternalnya banyak banget kan, mereka online juga. Ya di final mereka juga pengerjaan online, tapi kan sekarang kita bisa lewat ini lebih unsur ininya lebih dapat kalau yang di nilai yang di final. Week 1 sama week 2 menurut saya skip saja. Ya oke. Itu buat ini aja, buat buat seleksi awal. Ya, terus tadi aku ngelihat ada beberapa yang mungkin hanya seperti Mas Gibran tadi kayaknya cuma dikit ya, tapi nilainya tinggi.
terus ada yang agak banyak tapi nilainya rendah, atau memang benar atau enggak? Coba kita ini dulu ya, kita hitung dulu, nanti kita sortir, kalau ada yang masalah kita tuker-tuker. Gitu aja biar gampang. Aku biasa Apa ada gitu. Kalau jadi juri biasa gitu. Lihat dulu, terus udah gitu sepakat nggak dengan nama urutan nama-namanya. Kalau nggak sepakat, eh, tuker nilai dirubah. Nilai boleh dirubah ya. atau ada masukan lain? Ya kita lihat dulu kan proses. Kenapa saya ngusulin dikali supaya jadi eksponensial gitu. Kalau yang bagus jadi bagus banget, yang jelek jadi jelek ke bawah langsung jeblok. Kalau di jumlah nggak gitu kelihatan soalnya linier. Tuh kan langsung angkanya 60-an tuh. Tapi yang bawah-bawah bisa tinggi loh itu. Ini yang Zaki Nur Rizky ini gede banget ya? Kok bisa gede sih? Oh, ada yang gede juga, bawahnya tuh gede. Oh, Nah, bagus ya. Umum kan ya. memang gede. Yang bagus jadi gede banget. Karena Ya, dikali. emang Disengajain itu kan biar kelihatan jadi jomplang, dijomplangin sengaja kalau dikali mah. Nah, ini yang susahnya ngesortirnya, bingung deh lu. Ini manual nyortirnya. Coba lihat. Oke. Yang 3 digit ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang 3 digit. Itu udah pasti masuknya tuh yang 3 digit tuh. Tinggal nanti ranking 1, 2, 3. 8 orang ya, bener ya? Bener nggak sih? Gua ngitungnya bener. Salah. Yang 3 digit 8 orang bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 yang 10. 3 digit ada 10 tuh. Kayaknya, bener. Ibu ngelihat dari jauh-jauh langsung meriang ini. Paling gampang kalau bisa disort. Cuman ini nggak tahu cara ngesortnya gimana. Bukan, maksudnya kan ini ada dari beberapa daerah tuh. Kalau ibu tahu yang jauh-jauh langsung meriang ini. Oh iya itu. Ya itu cerita belakangan dulu lah. Yang penting ini dulu. Yang jauh-jauh bikin meriang emang. Kalau Jawa masih nggak terlalu meriang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang atas tuh, di atasnya 1 ada yang 328 tuh. Di atas nomor 1, di atasnya nomor 1. Si Oh, iya. si Iya, iya. Zaki. Oke. 9. 9, Bro. 9 kan? Ya udah. Tinggal mau berapa, kalau mau 10 tinggal cari satu lagi yang biar 10. Nah udah gitu disortir, di ranking lagi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya berarti ini tak cari nanti dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Kalau mau dari Terus sekarang juga bisa dicoba nih, coba. Ntar aku coba ya. Tertinggi ini nih. Ini ranking pertama nih ya. Bill Elim Haji 1. ya. Ranking keduanya siapa iki?
329 3 Ardi. nomor berapa? Nomor Nomor 2 ini ya. 464 ya. Nomor 1 dia malahan. Ardi nomor Iya. 1. Sebenarnya Prof itu Bill Elim kan 30 ya Prof. Kenapa, Prof? Nilainya yang Bill Elim Heeh. itu kan 30 tuh. Oh, aku salah nilai ya. 48. Nah itu ya. Ya udah. Nah ini sama persis loh kayak si Ardi gitu. Kalau aku cenderung Bill Elim dia udah lebih tua ya. Lihat tanggalnya dulu. Kan itu juga udah kelas 3 ya. Iya sih, pasti lebih muda ya. Iya, soalnya Bill Elim udah mahasiswa sih. Ya nggak apa-apa lah. Itu satu juara. Kalau nggak kita bisa ngomong juara satunya ada 2 juga boleh sih, sama aja. Juara satunya ada 2, nggak usah 1-2 gitu, nggak apa-apa juga sih. Ini sementara kita ngurut gitu aja ya. Juara 3-nya siapa nih? 382 ini ya? Ini ya? 3-nya ini ya? 38 ya? Iya, ini nomor 3 nih. 4-nya siapa? 3 ini ya? 29. Ini ya? Hendra. Mana? Hendra. Hendra Iya, itu itu. ini ya? 4 ya? Iya. 4. 5. Ini ada yang lebih tinggi nih, Nabil. I- Ini 4 Nabil. 5. Oh. Ini 5 nih. Terus 328. 328 6, ini 6 nih. Terus Ini 2006 ya, Bill Elim 43 2006 2005. mana 2005 sih? Ini yang saya share ini. Lu share apaan sih? Gue lagi nggak ngeliat itu, sorry maaf. Saya lagi ngeliat ke nilai. Saya nggak ngeliat ini. Nggak Berapa? ngeliat Zoom. 2005 ya. Kalau si Ardi Ardi sebentar. Berarti dia yang SMP ya, bentar. bisa jadi mudaan Bill Elim karena pinter banget ya. Iya sih, Bill Elim pinter ya. Kurang ajar tuh anak pinter. Kayaknya dia pernah menang programming deh, Prof. Saya pernah lihat, Pak. Oh gitu. Yes, cuma saya lupa di Twitter pernah seliwer gitu. Ini udah sampai nomor berapa sih? Nomor 6. Tinggal cari nomor 7. Ini 7 nih. Ini 7. Ardi pakai DHARDHI. 2005 atau sama. 7. Ini 2005 bulan 6. Itu Mas nomor 23 itu. Kalau si Bill Elim tadi posisinya sudah mahasiswa Mas atau gimana? Udah mahasiswa binus. Umur di bawah 18 masih. Jago tapi. Saya mending si Ardi. Iya. Ardi kan jelas-jelas belum ini. Kalau si Bis- Bill Ngomongnya bisa kayak gitu, bisa aja kita bilang juara satunya ada 2. Karena nilainya sama. Boleh juga, sah-sah aja, 2 aja sah. Mau yang mana, tinggal milih. Itu nggak enak, Bro. Oh nggak enak ya wis. Biarin aja si Ardi jadi juara 1 ya, nggak apa-apa. Udah ini nilainya udah tak coba tolong lihat, ini baru sampai nomor 8 loh ini saya. Sampai nomor 9. Oh, mama. Sampai nomor 9. Cuman sebenarnya yang nomor 9 udah nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Jauh ya gapnya ya. Iya, tadi nggak bagus. Yang 9 udah nggak bagus sih. Yang 9 udah nggak terlalu bagus. Sampai 8 bagus sih sebenarnya. Yang mahal, siapa yang mahal? Ini Jakarta. Yang mahal. Oh, Bill Elim itu Jakarta dia. Tapi dia dari Makassar ya. Iya. Tapi di Jakarta jadi murah.
Malang masih oke kereta api, Pemalang masih oke, Semarang masih oke, Berau nggak masuk. Sakra tuh di mana? Oh, nomor 9 itu ya. Pesanggerahan di mana sih? Jakarta. Oh, Jakarta. Cimahi oke, Pesanggaran Sukoharjo. itu bukan pesanggerahan, bro, pesanggaran. Oh, Pesanggaran. Di mana Iya, itu? beda. Itu di mana itu? Pesanggaran itu kemarin di Jawa Timur, enggak salah. Oh, masih oke lah. Masih di Jawa semua, Pak Agung, aman. Mudah-mudahan. Cuman aku yang nomor 9 aku nggak serak sih sebenarnya. Udah 9 udah mulai nggak serak. Soalnya jauh banget nilainya sebenarnya. Sampai nomor 9 sih. Lalu, oh ya Mas Lalu. nggak terlalu serak sih saya begitu. Cuman kalau mau ya boleh masuk. Kalau mau dipaksa, kalau mau 8 aja ya udah, kalau mau 9 ya wis. Cuman 10 bisa horor tuh nomor 10 kayaknya. Sepuluhnya udah jauh 10 jauh banget nilainya. Yang 10 udah jauh. Ke si ini, Livio itu, Leontech itu 10-nya. 9 dah, nilainya udah horor. Ya pas-pasan di situ. 10 udah nggak rekomen dah sebenarnya. Gitu. Gimana? Jadi mau 8 atau mau 9? Saya cenderung ke arah situ sih. Sebetulnya kalau secara ini lebih ke masalah ini sih, Prof, kaitannya sama hadiah dan Oh, ya udah. Daftarnya dikasihin ke emaknya aja ya. Mana yang mau dikasih hadiah? nanti biar ibu yang Ya, menentukan gitu. ya. Artinya kita sudah menentukan ini bagaimana langkahnya, atau misalkan yang kita undang 1 sampai 5 aja begitu. Yang lain pakai Zoom. Yang lain pakai Zoom, 6 sampai 10 pakai Zoom atau bagaimana Oh, mau. ya. Cukup fair lah. Ya. Cuma nanti di acara itu mereka harus ngomong nggak di acara penerimaan hadiah itu? Kalau kemarin yang dari ibu itu mengasih rundown-nya ada testimoni. Dari yang juara yang atas-atas kali ya, juara 1, 2 atau Ya, gitu ya. ya, Wis. iya. Ya wis. Oke. Ya udah dikasihin ke dia lah. Jawa bilangin aman. Kecuali kalau sampai 10, kalau si Leon itu dia Berau soalnya dia. Tapi keren loh. Ya. Walaupun itu keren sih sebenarnya. Oke. Ya kalau mau dikasih tapi nggak dikasih tiket datang ya. Ya itu ibu lah. Ya wis. Jadi 10-nya yang Berau lah. Gitu. Ya, takut nanti uangnya nggak cukup lah, repot. Nanti honor buat itu Pak Dimas sama Pak Pras kepotong kan kasihan deh. Emang ada honornya ya nggak tahu gua. 2M kan. Iya 2M. 4M sekarang udah. Oh, udah naik alhamdulillah. Makasih Mas gitu. 4M. Oke, kita sudahi ya. Terima kasih Prof. Ono, Mas Pras. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama mendampingi proses ini, tapi memang cukup keren sih, karena selain kita mendapatkan insight lain, mungkin dari press release nantinya atau woro-woro, mudah-mudahan ada yang kepincut dan kita punya bergening sendiri terkait dengan, ya mudah-mudahan tahun depan ada lagi temanya berbeda, bagaimana gitu. Dirutinkan Mas Agung kalau Iya. bisa. Ya, oke. Ya, Aku mungkin search cuman Binus cuman 3 loh. Binus kita sama satu lagi yang ngadain yang level SMK SMA itu cuma 3 di Indonesia. ya. Oke. Ya, terlepas dari ini, monggo kalau misalkan Mas Dimas atau Mas Pras melihat ada sisi-sisi baik untuk jadi tim, Pintar Mas. sisi tim, nah nanti kalau untuk data-data lebih lanjut kalau mau nanti saya berikan gitu ya. Cuman aku ada ini komplain sedikit
Apa itu? Ini nggak ada perempuannya ini masalah ini sebenarnya. Ya. Itu aja sih. Iya. Mungkin di lain waktu kita harus bikin yang buat wanita saja gitu. Lady hacker. Ladies. Iya. Aduh, ya wes gitu. Terima kasih. Ini udah 3 jam 31 menit. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di kampus. Kita aktif lagi tanggal 2 apa namanya perkuliahan. Mas Dimas mudiknya hati-hati. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.